Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan beberapa contoh masalah dengan menggunakan bahasa C++. Untuk kasus yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, M. Rafli Dewantara Siregar. Kasus kedua dan tiga akan dijelaskan oleh Ade Andreas Sinabariba. Kasus yang keempat akan dijelaskan oleh Deswita Ananda. Kasus yang kelima akan dijelaskan oleh Nurris Kafaria Pohan. Dan yang terakhir kasus keenam akan dijelaskan oleh saudara kita Jonathan Martua Gultom. Oke, di sini saya akan menjelaskan kasus satu tentang mencari area dan keliling persegi panjang dengan struktur yang sama bahasa C++ dengan include IOStream, kemudian using namespace std, kemudian integer main, method main kita gunakan di sini, kemudian kita masukkan panjang, lebar, area, dan kelilingnya, kemudian kita cout kan, masukkan nilai panjang dan di lambangkan oleh P, kemudian kita coutkan masukkan nilai lebar dan dipanggil dengan L, kemudian masukkan rumus area yaitu panjang dikali lebar, dan masukkan rumus keliling yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Kemudian kita coutkan luas persegi panjang, kita panggil dengan area, kemudian kita coutkan keliling persegi panjang adalah dipanggil keliling, kemudian kita rapikan coutnya dulu, kemudian kita jalankan programnya. Oke, kita tunggu dulu. Kita tunggu sebentar. Nah, kita masukkan nilai panjangnya 4, kemudian nilai lebarnya 6, dan muncullah hasilnya luas persegi panjang adalah 24, dan keliling persegi panjang adalah 20. Terima kasih untuk penjelasan kasus satu. Oke, selanjutnya ada kasus nomor 2, yaitu kita diminta membuat program untuk mengetikkan 8 bilangan bulat dan kemudian program akan mengeluarkan nilai rata-rata dari 8 bilangan bulat tersebut. Program ini harus menggunakan dua variabel saja. Oke, pertama-tama kita ketik saja seperti biasa struktur pemrograman bahasa C++ yaitu include iStream using namespace std. int main. Nah, di sini kita menggunakan tipe data float ya. Kenapa float? Karena kita akan menghitung nilai kata-kata. Kata-kata itu bisa saja bilangan berkoma ya. Nah, kita menggunakan array juga di sini. N dengan indeks 8. Maksudnya array itu satu variabel yang dapat menampung banyak nilai gitu. Jadi di sini karena kita membutuhkan 8 bilangan, kita menulis indeks 8. Kita menggunakan for int is sama dengan 1. Nah, kenapa kita menggunakan int di sini? Karena kita diminta untuk memasukkan bilangan bulat, bulat saja. Namun ketika eh, hasil dari kata-katanya, kita belum tentu itu bilangan bulat. Bisa saja itu bilangan berkoma sehingga di variabel n tadi kita menggunakan tipe data float. Oke, kita i lebih kecil sama dengan 8 i plus plus. Kita cout kan? Cout. Masukkan bilangan bulat ke. Nah, maksud ke di sini kita nanti di programnya akan menampilkan begini. Masukkan bilangan bulat ke 1. Lalu di bawahnya masukkan bilangan bulat ke 2 dan seterusnya gitu. Seperti ini. Kita panggil i-nya. Lalu kita membutuhkan sama dengan di sini. Kita in saja. N dengan indeks i ya.
Lalu kita buat N dengan indeks 0, sorry, sama dengan, nah, di sini adalah rumus yang akan kita buat untuk menghitung rata-ratanya. Jadi, kita akan menambahkan N dengan indeks 1 sampai N dengan indeks 8 dan dibagi 8. Sepertinya misalnya kita menambahkan 8 buah angka lalu dibagi dengan 8. Oke, istilahnya. Oke, kita ketik saja. Pakai kurung biasa ya. N dengan indeks 1 ditambah N dengan indeks 2 tambah, tambah N dengan indeks 3 ya, kita percepat saja ya, sampai N dengan indeks 8. Oke. Nah, setelah N dengan indeks 8 kita bagi dengan 8 karena angkanya sebanyak 8 ya. Kita ciotkan saja. Rata-rata adalah, kita panggil N dengan indeks 0 ya. Karena tadi rumusnya N dengan indeks 0. Dan nah, kita coba cek ya apakah ada yang salah. Kita terlebih dahulu save. Hitung. Oke, jalan programnya ya. Kita tunggu sebentar. Baik, masukkan bilangan ke 1. Ini yang saya bilang tadi. Lalu kita masukkan misalnya angka 1 ya. Masukkan bilangan bulat kedua, angka 9. Duh, sorry. Pencet. Kita ulang lagi. Sorry, saya salah tekan tadi. Double enter tadi. Masukkan bilangan bulat ke 1. Kita buat 19, lalu 19, itu 9. Sini hasilnya sudah 30 ya. 30. Kita buat 5, 40 ya. Jika jumlahnya adalah 40 dan dibagi 8, maka rata-rata yang kita dapatkan seharusnya ada 5. Kita lihat betul atau tidak. Ya, rata-rata adalah 5. Sekian kasus nomor 2. Terima kasih. Oke, lanjut ya. Contoh kasus nomor 3 ya. Kita diminta membuat program yang dimana pengguna mengetikkan dua bilangan bulat, misal A dan B. Kemudian program secara otomatis menukar nilai A dan B. Misal A itu 1 dan B itu 2. Maka setelah diprogramkan, nilai A itu menjadi 2 dan nilai B menjadi 1. Oke, langsung kita tes saja di bahasa C++. Kita new file ya. Kita ketikkan seperti biasa struktur pemrograman bahasa C++. Include Ustream using namespace std int main. Kita menggunakan tipe data int dengan variabel a, b, dan x. Kenapa ada x? Karena kita membutuhkan sebuah variabel kosong di sini untuk menampung variabel nilai a. Misalnya gini, misalnya ada tiga buah gelas, satu gelas dengan air putih, gelas dengan air merah, lalu gelas dengan air biru, dan satu buah gelas kosong. Gelas kosong di sini adalah X. Lalu kita ingin memindahkan air merah dari gelas A ke gelas B. Nah, kan tidak mungkin kita langsung pindahkan saja. Kalau kita pindahkan saja, maka air merah di gelas A akan bercampur dengan air biru di gelas B. Maka untuk itu kita taruh dulu
air merah dari gelas A itu ke gelas X, di mana itu variabel kosong. Lalu kita pindahkan air biru dari gelas B itu ke gelas A, lalu dari gelas kosong X tadi yang sudah berisi air merah tadi, kita pindahkan selanjutnya ke gelas B. Seperti itu, maka itu dapat menukar variabelnya gitu. Oke, langsung saja kita tekan di bahasa C++ ini ya. Cout angka sebelum diubah. Inline saja. Oke, pas sebelum diubah, inline ya, supaya ganti baris nanti ya. Nah, kita akan menciatkan lagi. Cout A sama dengan kita cheat in A, kita cheat out B, B sama dengan kita cheat in A, maksud saya B lagi, sorry, cheat in B. Nah, setelah kita buat itu, kita masukkan ya rumus yang kita bilang tadi. Kita gunakan dulu X sama dengan A, atau A sama dengan X, sama saja. X sama dengan A, A sama dengan B, lalu B sama dengan X. Nah, setelah itu kita ciotkan angka setelah ditukar, diubah ya, diubah. Kita inline. Nah, kita akan ciotkan lagi agar terganti pergantian baris. Kita ciotkan A sama dengan ya, kita panggil A, kita inline, kita kita geser ke bawah ya, sorry. Kita coutkan B setelah itu. B sama dengan, kita panggil B, koma. Oke, itu saja. Kita coba apakah berhasil atau tidak. Kita save dulu program menukar nilai. Oke, jalan. Tunggu sebentar. Angka sebelum diubah, A itu sama dengan misal kita mau 23 A, lalu B itu 15. Maka seharusnya yang akan keluar selanjutnya adalah A sama dengan 15 dan B sama dengan 23. Ya, betul. Setelah contoh kasus ketiga, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal kasus nomor 4, yaitu membuat program menghitung harga total barang termasuk pajak. Pertama, kita buat dulu struktur C++-nya. Include string. Kemudian kita masukkan variabel tipe datanya. Tipe datanya yang pertama ada integer, yaitu harga HP.
kemudian jumlah barang, jumlah pajak, dan harga total. Titik koma. Yang kedua, tipe data fraud, pajak, titik koma. Lalu kita buat checkout-nya. Di checkout ini akan saya buat masukkan harga handphone. Titik koma. Lalu kita buat check-in-nya. Harga HP, koma. Lalu checkout lagi. Checkout ini akan saya buat masukkan jumlah barang. Kemudian kita buat check-in-nya. Check-in-nya jumlah barang juga. Koma. Lalu buat checkout lagi. Checkout ini akan saya buat masukkan nilai pajak. Masukkan pajak dalam persen. Titik koma, check-in, pajak, koma. Baru terakhir kita buat checkout lagi. Endline, koma. Nah, selanjutnya kita buat rumusnya. Yang pertama, rumus jumlah pajak. Sama dengan buka kurung harga HP dikali jumlah barang. Lalu di sini kita buat kali juga. Buka kurung lagi. Pajak per 100. Titik koma. Lalu rumus yang kedua, harga total. Sama dengan buka kurung harga HP kali jumlah barang jumlah barang tambah jumlah pajak yang telah kita cari tadi. Titik koma. Dan terakhir kita buat checkout lagi.
Jadi akan saya buat harga total setelah pajak. Setelah ini kita simpan programnya, Ctrl F. A. Lalu kita jalankan atau di-run program yang telah kita buat ini. Setelah kita jalankan, maka akan tampil seperti ini. Nah, kita akan masukkan harga handphonenya, misalnya 2 juta. Kemudian jumlah barangnya 2. Masukkan pajaknya 2. Jadi harga total setelah pajak sama dengan 4.080.000. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan soal selanjutnya, yaitu membuat program menentukan jarak antara titik A dan titik B. Pertama, kita buat dulu struktur C++. Include IOStream. Kemudian include CMath. Di sini memakai CMath karena nanti di dalam programnya akan menggunakan fungsi matematika. Using namespace std. In main, kemudian kita deklarasi tipe data dan variabel. Di sini menggunakan tipe data float, variabelnya x1, x2, y1, y2, jarak. Kemudian kita tampilkan tulisan titik A, kemudian cout, masukkan titik koordinat x, cin, nilainya diinput ke dalam variabel x1, kemudian cout, masukkan titik koordinat y, cin diinput ke dalam variabel y1. Kemudian untuk titik B,
Cout, masukkan titik koordinat X, Cin, dimasukkan ke dalam variabel X2, Cout, masukkan titik koordinat Y, Cin, Y2. Kemudian kita buat rumusnya. SQRT oh kemudian kita tampilkan SQRT di sini artinya adalah mengakarkan bilangan yang ada di dalam kurung. Kemudian pol artinya adalah memangkatkan bilangan yang ada di dalam kurung sini, dan pangkatnya itu adalah 2. Nah, setelah ini kita tampilkan hasilnya. Jarak antara titik A dan B adalah, kita bangkit variabel jaraknya, kemudian tampilkan satuan. Nah, setelah selesai mengetikkan kodenya, kita jalankan programnya. Titik A, masukkan titik koordinat X-nya, misalnya adalah 6, titik koordinat Y misalnya adalah 3, dan untuk di titik B, koordinat X-nya adalah misalnya 7, dan titik koordinat Y misalnya adalah 1. Nah, hasilnya jarak antara titik A dan B adalah 2,23607 satuan. Oke, saya akan menyelesaikan soal nomor 6.
Buatlah sebuah program yang meminta skor nilai mahasiswa. Skor nilai adalah angka dari 0 sampai 100. Terjemahkan skor menjadi nilai sesuai dengan batasan berikutnya. Skor lebih sama dengan 90, nilainya A. Skor lebih dari sama dengan 80, nilainya B. Skor lebih dari sama dengan 70, nilainya C. Skor lebih dari 60, nilainya D. Dan skor lebih kurang dari 60, nilai error. Langsung menampilkan error. Akan menampilkan B. Dan seterusnya. Oke, saya akan menyelesaikan tugasnya berikut. Pertama-tama harus kita lakukan adalah memasukkan perpustakaannya dari C++. Include via stream. Masukkan lagi using namespace std. Oke, karena dia menampilkan nilai dan variabel, kita menggunakan integer double. Oke, kita rapikan dulu. Oke, double perintahnya adalah kita buat jadi nilai. Cout ditampilkan, masukkan nilai Anda. Oke, Cin tampilkan dari nilai. Oke, kita buat jika nilainya adalah 90, adalah nilainya 90, tampilkan nilai Anda adalah A. Biar lebih enak dilihat. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita inline. Juga jika nilai kecil sama dengan 80 ya, maka tampilkan nil, kita bawa semua ya, nilai Anda adalah B. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu biar lebih rapi ya. Sama juga lakukan inline. Inline. Oke. Juga jika nilai sama dengan 70, maka tampilkan
nilai Anda adalah C. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita inline. Juga jika nilai lebih dari 60 ya, D. Soal 60 D. Lebih dari 60. Tampilkan nilai Anda adalah D. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu lagi juga kita inline dulu. Sorry dulu. Inline. Oke, juga jika nilai di bawah dari 60, maka tampilkan langsung error aja ya. Error. 1, 2, 3, 4, 5. Oke lah, kita samain lah kiri kanannya biar enak dilihat kan. Ini berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Tampilkan error. Itu biar lebih rapi aja. Nggak ditampil nggak kayak gitu juga nggak apa-apa. Kita inline. Inline. Oke. Kita masukkan penutupnya red, turun dari 0. Oke, dan kita coba tampilkan run. Oke, kita run ya. Oke, save. Apakah berhasil? Oh, sorry guys, udah hilang. Intin main. Sorry ya. Oke, coba kita tampilkan lagi. Masukkan Anda. Oh, ini kita lupa ini guys, sorry. Oke, kita tampilkan. Kenapa lagi nih? Error before. Oh ya, sorry. Tadi di sini sudah benar, tidak ada salah. Coba kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah ini yang buat jadi error? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Oke, coba kita jalankan. Oke guys, sudah bisa. Coba kita masukkan nilai kita. Misalkan nilai kita adalah 91. Nilai Anda adalah A. Kita coba lagi. Misal nilainya pas dari 90, maka nilai tetap A. Jika dia 89, nilai Anda adalah B.
Untuk seterusnya, jika ada tepat di pada 80, nilai masih tetap B, aman. Dan 79, coba 79 tetap C, oke, tepat. 70 masih tetap C, aman. Dan kita coba keluarin nilai errornya, 59 error. Oke guys, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kurang, maaf, karena ilmu saya baru sampai di sini. Setidaknya bisa saling menambah ilmu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari beberapa contoh masalah dengan menggunakan bahasa C++ yang kami jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun materi yang kami sampaikan, karena kami juga masih dalam tahap pembelajaran. Kullu bani adama khata'un. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.